mengucap syukur di tempat ini. Kita mau beribadah di tempat ini buat saudara. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kita datang kepada Tuhan pada saat pagi hari di tempat ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan di hadirat-Nya. Setiap kita boleh diberkati Tuhan. Mari kita satukan hati, kita doa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, terlebih Tuhan Kau berikan kesempatan bagi setiap kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mau datang membawa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu yang kuat Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kami boleh terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus Kristus, sertai kami, urapi kami, berkati kami ya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Layakan kami, perkenankan kami Tuhan, berjumpa dengan Engkau muka dengan muka pagi hari ini ya Bapa. Di hadapan-Mu kami taruhkan hidup kami, biar kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Dalam ibadah pagi hari ini, lawatlah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga, melindungi tempat ini, dan setiap kami pagi hari Tuhan lawat dan Tuhan jaga, memberkati setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Sungguh saat yang indah di saat kami berjumpa dengan Engkau di hadirat-Mu ya Bapa. Di hadirat-Mu ada kelegaan, ada jalan keluar, memberkati setiap kami. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Saat indah, haleluya. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Amin. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, haleluya. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, erat dalam pelukan-Mu. Haleluya. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah, amin, haleluya, ku berhadapan denganmu. Haleluya. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, haleluya. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, erat dalam pelukan-Mu. Biar kami menikmati Engkau Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu,
Amin. Menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan, dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita sama-sama berdiri di hadirat Tuhan. Kita sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan, menikmati kasih, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi dengan sungguh katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Bapa memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Hosana bagi nama-Mu Yesus Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya kami menyembah bukan Allah yang mati Tuhan. Kami percaya kami menyembah Allah yang telah hidup, telah bangkit naik ke surga, akan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, menyediakan setiap bagi kami yang percaya kepada Engkau Tuhan, tempat di kerajaan-Mu di surga, bagi yang berkenan di hadapan Dia Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami percaya Tuhan hadirat-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Di hadirat-Mu kami percaya ada kelegaan, di hadirat-Mu ada kelepasan Tuhan. Di hadirat-Mu ada kuasa-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Engkau Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia dan tidak akan pernah menjadi kecewa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena itu pagi hari ini kami mau datang lebih lagi menyembah memuji nama-Mu Tuhan. Rapi setiap kami, berkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan ibadah pagi hari ini. Amin. Kita diberikan nafas hidup yang baru, kehidupan yang baru. Karena itu kita mau selalu bersyukur sama Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian. Terima sukacita surga dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Kita mau percaya bahwa kehidupan kita dipenuhi dengan kuasa sukacita surga bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sekali lagi kita mau bersyukur, kita mau bersukacita di tempat ini. Sekali lagi katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari silakan duduk kembali. Mau memberkati setiap kita. Haleluya. Apapun yang terjadi, kita mau terus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, diberikan kesempatan untuk memberi bagi pelayanan di tempat ini. Kerjaan Tuhan di JKMC Puri Indah, biarlah setiap kita menabur bagi kerajaannya di tempat ini. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah-Mu, buat segala kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh ada di hadirat-Mu, kami boleh masih memuji menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Dan saat ini kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tapi sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan bagi pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan yang memberi dengan sukacita pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sambil memberi kita naikkan pujian Jiwaku Merindukanmu. Dan kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pastor Peter Guntur di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari sekali lagi katakan jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Sampai kita naikkan pujian ini, siapkan hatimu. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang. Mari kita sambil bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Kami persilakan namanya sampai tergolong pakai firman sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu.
terima kasih buat pagi hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan pada Raja kami yang maha mulia, maha agung, Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini kami kembalikan semuanya ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Kami percaya Roh Kudus kami bergantung sepenuhnya kepadamu sepanjang pagi hari, siang hari. Kau sendiri yang pimpin, Kau sendiri yang merapikan. Kami minta Roh-Mu yang ajaib dan dahsyat ke dalam ruangan ini, menguasai roh, jiwa, dan tubuh kami, dikendalikan, dikontrol. Buat kami mengerti, kirim firman, singkapkan perkara-perkara ilahi pada kami. Berikan roh hikmat dan wahyu untuk kami mengerti kehendak-Mu semua, sehingga kami mengalami ketepatan ilahi seperti yang kami dapat menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari kami kembalikan segala hormat kemuliaan. Roh Kudus yang kami kasih, kami cintai, kami bergantung sepenuhnya dalam nama Yesus. Semua yang percaya kata amin. Amin. Siapkan Alkitabmu. Kita hari ini mau belajar sesuatu. Nah, kita mau sembah Tuhan sebentar ya. Tutup matamu, kita mulai. Izinkan Roh Kudus hadir dalam ruangan ini.
Oh Jesus, Jesus, Jesus. Hadirat-Mu Tuhan kami izinkan. Jesus.
kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mencintai Roh Kudus, kami mengasihi. Kami sungguh merindukan Kau hadir dalam ruangan ini. Dalam rasa haus dan lapar kami akan. Kami ingin dipuaskan dengan hadirat. Kami ingin dipuaskan dengan hadirat. Kami merindukan pribadi-Mu hadir dalam ruangan ini. Memenuhi kami semua tanpa terkecuali. Rasakan pribadi Allah yang begitu real, tangible, dan tangible. Buat pribadi-Mu real nyata. Buat kami semua mengalami perjumpaan pribadi. Sebab kami tahu ketika kami berjumpa pribadi, hidup kami diubah dalam hati. Terima kasih buat pagi hari. Rapi hamba, rapi lidah bibir hamba. Berserah sepenuhnya pagi hari dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Hari ini kita akan belajar sesuatu supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan kita menjadi orang yang mengalami perkenanan secara ilahi dan kita didapati menjadi orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan secara tepat. Enak nyembah enak. Halo. Karena sebenarnya hal yang paling indah dalam kita itu ada dalam hadirat Tuhan, bukan yang lain. Masalahnya waktu kita kebanyakan di luar hadirat Tuhan daripada di dalam Tuhan. Harusnya kehidupan kekristenan itu setiap hari berjalan dalam hadirat Tuhan. Setiap hari berjalan dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita setiap hari berjalan dalam hadirat Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu mengalami ketepatan secara ilahi. Mujizat, tanda-tanda ajaib, sign and wonder itu tidak bisa menjadi patokan bahwa suatu hari kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang yang berjalan dalam hadirat Tuhan, berjalan dalam ritmenya Tuhan, yang suatu hari pasti akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kekristenan bukan hanya sekedar minggu ke gereja daripada hari Kamis atau hari Jumat. Tapi kehidupan kekristenan adalah kehidupan setiap hari berjalan bersama Tuhan. Kehidupan setiap hari bergaul dengan Tuhan. Tanpa terkecuali. Kalau kita ini tidak didapati menjadi orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Kekristenan kita itu kekristenan agamawi. Kita bisa memiliki KTP Kristen dan agama yang tercantum dalam negara ini agama Kristen. Tapi kita tidak memiliki kehidupan. Banyak orang memiliki kehidupan beragama. Tapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang membuat hidup kita itu berkualitas kalau kita yang memiliki hubungan personal dengan Tuhan. Bapak ini ikut kita pelayan lama sekali. Dan inti dari semua khotbah saya selalu membawa orang dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena itu dasarnya, itu kuncinya. Mau pelayanan kayak apapun juga, pekerjaan kayak apapun, bisnis kayak apapun juga, tanpa didasari hidup takut akan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, akan hancur berantakan. Bahkan kehidupan keluarga pun juga sama. Kalau keluarga di dalam pernikahan, menikah ya, ada orang yang sudah nikah lama. Kalau tidak ada Kristus di dalam, tidak ada kebenaran firman di dalam, ketika menghadapi tekanan, himpitan, ujungnya pasti akan ribut, geger, bermasalah, bisa kacau. Ini penting sekali. Kita akan belajar dari seorang pribadi yang namanya Musa. Musa adalah orang yang nabi yang powerful sekali. Tidak ada nabi seperti Musa setelah itu. Setiap hari berjalan dengan mujizat. Setiap hari terima berkat Tuhan. Bahkan dia melihat kemuliaan Tuhan.
Di kehidupan kita sehari-hari itu bisa. Tiap hari kita terima berkat Tuhan. Apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan, dicukupin Tuhan. Dalam kondisi-kondisi seperti ini aja Tuhan berkati kita sampai hari ini. Kita bisa tinggal di tempat enak, tidur di tempat enak, pakai AC, ruangan bagus, kita pakai mobil bagus. Artinya ada proteksi Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada provisi, ada penyediaan secara ilahi. Baru kita dapat pekerjaan yang baik. Dan itu tidak menjadi jaminan kalau kita diberkati Tuhan, kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Baik Musa adalah orang yang tiap hari melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika dia sebelum dipanggil, dia menjadi bangsawan Mesir yang dididik secara kerajaan Mesir. Karena dari bayi dibesarkan di lingkungan kerajaan. Besarnya menjadi seorang jenderal. Dan ketika keluar, Bapak Ibu nanti baca di Keluaran, kitab Keluaran dijelaskan di situ. Yang ngeliatin orang-orang Ibrani dipukulin sama orang Mesir. Nah akhirnya apa yang terjadi? Dia belain dan dipukul. Dan base kejadian berikutnya dia pukul lagi. Dan akhirnya dia takut, dia lari. Dan akhirnya dia menikah. Kurang lebih 40 tahun dari seorang bangsawan. Dia menikah dan akhirnya mengembalakan kambing mertuanya. Nggak mau ya? Tapi ketika orang itu dipanggil Tuhan, punya panggilan secara ilahi, dia akan dikejar Tuhan. Dan ujungnya dia ketemu Tuhan di semak yang terbakar itu. Dan apa yang terjadi? Dari situ dia dibawa. Terus naik ke level yang lebih dalam. Bapak Ibu, kita semuanya ini, dalam ruangan ini semuanya memiliki panggilan secara ilahi. Panggilannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Semua orang memiliki calling, punya panggilan. Bisa jadi berkat di rumah tangga, di bisnis, di usaha. Dan bagian kita adalah mengerti panggilan Tuhan itu. Ketika kita ini mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Karena setiap orang punya panggilan pribadi masing-masing yang berbeda. Musa punya panggilan untuk membuat bangsa Israel keluar dari perbudakan. Nah, kita tidak tahu kita dipanggil seperti apa. Ya, itu hubungan kita pribadi di Tuhan yang menentukan. Kita harus mengerti panggilan hidup kita itu apa. Saya tahu high calling saya sebagai hamba Tuhan, bukan businessman. Sekalipun saya punya bisnis, sekalipun saya punya usaha, tapi high calling hidup saya tertinggi, panggilan tertinggi saya sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu lain berbeda, setiap orang berbeda. Setiap orang dipanggil dengan tujuan yang berbeda. Kalau Bapak Ibu melihat sejauh mata memandang, apa yang Bapak Ibu lihat di tempat ini? Diciptakan semuanya dengan tujuan dan maksud. Betul? Yang Bapak Ibu lihat dulu hari ini loh. Diciptakan dengan tujuan dan maksud. Dan Bapak Ibu diciptakan spesial, handmade dari Tuhan. Spesial. Saya adalah saya, tidak ada orang lain selain saya. Bapak Ibu juga sama. Semuanya diciptakan khusus, spesial, dan unik. Tidak ada duanya. Artinya apa? Tuhan ciptakan dengan tujuan khusus. Dengan tujuan khusus. Itu yang kita kerja. Kita kerjakan selama kita di bumi ini. Bagaimana kita mengerti panggilan Tuhan itu? Bergaul dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita harus tahu bagaimana kita mengoperasikan mobil. Ada panduan manual booknya itu ada. Ketika kita beli mobil BMW, dapat manual book BMW. Ketika kita mobil Kijang, kita dapat manual booknya Kijang. Artinya apa? Mobil itu diciptakan dengan tujuan khusus, dengan cara mengoperasinya secara khusus untuk dikerjakan supaya berfungsi pada tempat. Nah, kita itu juga sama. Kalau kita ingin tahu manual book hidup kita, tentunya manual book yang kelihatan adalah firman Tuhan. Tetapi kita harus tahu bagaimana mengoperasikannya, kita harus bergaul dengan Tuhan. Nggak ada yang lain. Makanya banyak orang, saya juga nggak mau didapatin suatu hari ketika saya udah finish semuanya, dipanggil Tuhan, dan saya didapati tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan yang bukan yang Tuhan mau. Saya mau didapatin suatu hari ketika saya menghadap Tuhan, saya didapati menjadi orang yang berkenan. Bapak Ibu juga harus lakukan yang sama. Harus didapati sampai garis akhir itu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai meleset yang dilakukannya. Ketika yang dilakukan meleset ujungnya, yang punya pekerjaan, yang ngutus kita, dia akan tentunya kecewa. Ketika Bapak Ibu sewa desain interior untuk mengerjakan apartemen atau rumahnya, untuk mendesain dengan baik, tapi dikerjakan bukan maunya Bapak Ibu, maunya dia sendiri, dan ujung pembayaran Bapak Ibu mesti komplain. Kenapa tidak sesuai dengan apa yang
Saya suruh, tapi kenapa kamu lakukan sendiri? Ujungnya akan kecewa. Bapak Ibu kan kecewa, betul? Dan Tuhan juga ciptakan kita dengan tujuan dan maksud yang sama. Suatu hari akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Ingat tentang perumpamaan tentang uang mina. Kerajaan Allah diumpamakan seperti uang mina. Kasih 5, ada yang kasih 2, ada yang kasih 1. Dan waktu akhirnya diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Betul, sama tuannya diminta pertanggungjawaban. Yang 5 kamu apain? Saya kembangkan jadi 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 nggak dikerjain apa-apa. Dan ujungnya dibuang ke tempat yang gelap, retak dan ketak gigiannya. Dibuang neraka. Nah, itu perumpamaan tentang kerajaan surga. Dan hidup kita ini punya calling masing-masing yang berbeda. Dan itu kita harus dapatin. Kamu dipanggil jadi apa hari ini? Kerjakan itu dengan baik. Kalau tidak, jangan sampai kita didapati menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hamba yang jahat, yang tidak mengerjakan apa yang seperti Tuhan mau kerjakan. Amin. Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan setiap hari, semuanya dalam perhitungan Allah. Harus mencapai ketepatan ilahi. Bagaimana kita mencapai ketepatan ilahi? Saya bilang dasarnya adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu suruh desain interior, yang saya umpamakan tadi, ketika Bapak Ibu banyak ngobrol, cerita sama dia, ceritakan maksud dan tujuannya, dan desainnya, kontraktor desain interior ini ngobrol dengan Bapak Ibu, akhirnya tahu maunya apa, kehendaknya apa sebagai yang kontrak tersebut. Dan sama, ketika kita ini bergaul dengan Tuhan, kita lama-lama akan ngerti. Ujungnya kita sampai dekat dengan Tuhan seperti Yohanes. Ada dadanya Yesus sampai ngerti detak jantungnya Tuhan. Ketika itu didapatin seperti itu, kita menjadi orang yang tepat melakukan apa-apa di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai kita udah pelayanan. Saya sendiri sudah pelayanan, udah khotbah. Datang geng setan, layani pelepasan, konselingin. Dan ujungnya ketika saya menghadap Tuhan, saya ditolak. Itu sangat tragis dan mengerikan. Bukankah ada ayat yang di Matius dijelaskan, bukan orang yang berseru pada kebutuhan Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendakku. Amin. Jadi kekristenan itu bukan kehidupan yang sembrono dan sembarangan. Kekristenan adalah kehidupan yang harus tepat, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Hari ini buat banyak kita. Di Bilangan 20 ayat yang kedua. Mulai. Terus mau memenuhi Musa dan Harun. Bapak Ibu, Musa adalah hamba Tuhan. Dia adalah keturunan Lewi yang dipanggil Tuhan untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan. Dan Harun juga sama. Ini dipanggil sebagai nabi untuk jadi imam. Jadi apa yang dilakukan? Ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini tiap hari melihat mujizat loh, dua orang. Melihat mujizat setiap hari. Bahkan Musa, dia puasa, suruh ketemu Tuhan di bukit, di puncak gunung. 40 hari 40 malam ngelihat kemuliaan Tuhan nempel di mukanya Musa. Sampai dia ketika turun, orang Israel tidak tahan melihat hadirat Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kita ini bergaul dengan Tuhan? Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Kalau kita yang kita sembah ini adalah Tuhan, lama-lama kita akan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan kemuliaannya Tuhan itu nempel. Makanya tidak heran ada orang-orang tertentu, hamba Tuhan tertentu yang urapannya kencang, karena dia banyak bergaul dengan Tuhan. Tidak heran kuasa Tuhan nempel pada orang tersebut. Terus next ayat yang ketiga sampai ayat 13 itu. Mana? Kamu fokus di ayat itu ya. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Next. Ini bangsa Israel, ini bangsa yang tidak tahu diri. Berapa banyak dari kita memiliki karakter seperti orang bangsa Israel. Udah diberkati, masih gerutu. Udah dicukupi, masih ngomel. Nggak ada rasa bersyukur. Bersyukur, nggak ada respect dengan Tuhan. Datang kepada untuk nyembah Tuhan, nggak ada.
Harusnya ketika kita diberkati kita bisa datang kepada Tuhan. Say thank you. A million thanks. Kita bilang terima kasih sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Maka kamu akan membawa jamaah Tuhan padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ. Maka kamu memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur dan tempat ponara. Dan itu kalau Bapak Ibu ke Israel, kalau belum pernah ke Israel, kalau Israel pertama kali harus bagusnya lewat dari Mesir, dari Kairo, nanti ada perjalanan menuju ke Mesir, ke Israel. Dan itu lewat padang gurun yang dilewati bangsa Israel. Dan itu padang gurun yang jauh sekali dan panas sekali, gersang sekali. Makanya tidak heran mereka ketika lapar ngomel. Ngapain kamu bawa aku ke tempat Mesir? Padahal tujuan akhirnya adalah tanah perjanjian. Tahu nggak Bapak Ibu? Mendingan kami ke Mesir. Ada bawang prei, ada bawang bombay, ada semangka, ada makanan enak. Padahal diperbudak. Bangsa Israel ini sudah keluar dari Mesir, tapi hatinya tidak pernah keluar dari Mesir. Banyak orang Kristen yang sudah jadi orang Kristen, tapi hatinya ini masih jahatnya sama Tuhan. Tidak mau hidup sesuai dengan Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, this real, harus benar-benar bayar harga di hadapan. Kalau mau hidup kudus beneran, kalau mau suci beneran, kalau mau dosa sekalian dosa jahat. Buat apa? Kaki melangkah di gereja dan satu lagi jahat, menipu, bohong, berzina, berdusta, nilep uang orang. Buat apa? Amin. Sekali kita bersama dengan Tuhan, kejar Tuhan dan ketemu Tuhan. Amin. Lanjut. Nah, maka pergilah Musa dan Harun dan umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan kepada Tuhan. Bayangin, Musa dan Harun ini kalau menyembah Tuhan, langsung ketemunya hadirat Tuhan. Powerful. Kita nyembah Tuhan, yang kita ketemuin adalah kecoa dan cicak. Ngantuk malah gigitin nyamuk kadang, gigitin semut malah. Musa dan Harun setiap hari ketika berdoa ketemunya Tuhan. Lanjut. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Suruh ngapain? Suruh katakanlah depan mereka pada bukit batu, ngomong sama bukit batu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan diberinya minum umat serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Kesel lama-lama. Pendeta kadang juga kesel kalau konselingin jemaatnya itu bebel. Kadang pendeta itu jadi tempat sampahnya jemaat. Udah dikonselingin sejam, tapi enggak mudah kadang gede. Saya itu bukan hamba Tuhan yang bisa konselor dengan baik. Kalau konselor sama saya nggak mau dengerin. Orang ngomongin masalahnya dari umur 15 tahun, sekarang umur 40 tahun. Diceritain, ditanya buat apa? Bayangin, saya pernah konselingin orang, sekarang umurnya 45, tapi masalahnya yang kepahitan dari 15 tahun yang lalu diceritain. Nah, hamba Tuhan itu bukan sampah. Kalau mau konseling, banyak orang konseling ngadep hamba Tuhan tujuannya untuk disetujuin masalahnya dia, keputusannya dia. Padahal dia sendiri udah tahu keputusan itu salah. Kalau mau konseling hamba Tuhan, jangan gitu saya bukan konselor yang baik. Kamu mesti dengar saya. Karena saya nggak mau dengar masalah, kamu mesti dengar saya. Kamu mesti dengar firman Tuhan yang keluar dari mulut saya. Lakukan baru beres. Tapi kebanyakan orang kan apa? Banyak hamba Tuhan stres ngadepin jemaat, karena jemaatnya nggak mau berubah. Seperti Musa ini, bangsa Israel ngomong, bayangin kalau pendeta ngomong, kamu cuma durhaka, apa yang terjadi? Ucap sesat pasti. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apa kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya dan memukul. Tadi Tuhan suruh ngapain? Di awal suruh ngomong, tapi Tuhan lakukan apa? Memukul. Dengan tongkatnya 2 kali, dipukul sekali, tak keluar. Karena bukan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan tetap bela Musa. Pukul 2 kali baru keluar air. Tapi apa yang terjadi? Kadang kita itu begini. Kadang kita itu melakukan apa yang Tuhan tidak suruh dan Tuhan tetap berkati.
Itu untuk bela kita, karena kita ada anak-anak. Tapi di ujungnya kita akan punya perhitungan dengan Tuhan. Makanya tidak heran hidup kita itu seringkali struggle. Karena kita ngambil keputusan kita sendiri, tetap diberkati. Ada kehendak Tuhan yang baik, berkenan dan sempurna. Baik itu belum berkenan, belum tentu sempurna di hadapan Tuhan. Berkenan saja itu belum tentu sempurna di hadapan Tuhan. Harusnya yang kita lakukan adalah kehendak yang sempurna, yang sesuai dengan ketepatan dan maunya Tuhan. Kalau kita ini melakukan apa yang kita mau lakukan setiap hari, itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan dan belum tentu sempurna. Dan ujungnya nanti kita punya hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan tetap berkatin kita, Tuhan tetap bela kita, Tuhan tetap proteksi kita. Tapi ujungnya, ujung dari apa yang kita lakukan, belum tentu kita itu dapat menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan. Amin. Lihat apa ini efeknya. Dipukul sekali, ya udah Tuhan belain. Pukul 2 kali, ya udahlah Tuhan belain Musa. Seringkali Tuhan belain kita. Sekalipun kita melakukan kesalahan, betul? Saya sering melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Saya pernah melakukan kesalahan fatal di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tetap urapi saya. Tapi ujungnya saya Tuhan punya perhitungan dengan hidup saya. Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu bisa melakukan yang di luar kehendak Tuhan, bisa, dan Tuhan berkata. Tapi ujungnya Bapak Ibu akan berhadapan dengan Tuhan. Ada hitung-hitungan yang Tuhan lakukan. Seperti perumpamaan orang Mina tadi. Dikasih 2 dikembangkan jadi 4. Dikasih 5 dikembangkan jadi 10. Tapi yang dikasih 1 nggak diapa-apain. Ya nggak diapa-apain, dan ujungnya ada perhitungan dengan Tuhan. Yang dikasih 5 ada perhitungan juga dengan Tuhan. Ujungnya yang punya 1 tadi suruh kasih yang 5 yang mengembangkan baik. Semuanya apa yang kita kerjakan setiap hari itu ada hitung-hitungannya di hadapan Tuhan. Ada hitung-hitungannya tanpa terkecuali. Jadi kehidupan kita itu harusnya lebih berhati-hati, tambah hari tambah berhati-hati. Supaya apa yang kita lakukan ini mengalami ketepatan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya, terus tetapi firman mana tadi? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Apa yang tidak percaya? Karena disuruh ngomong, dia pukul. Dan tidak menghormati kekudusanmu. Ada orang-orang di Alkitab yang tidak menghormati hadirat Tuhan ketika manifestasi. Memang Tuhan itu ada omnipresent, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di diskotik, Tuhan ada di pelacuran, Tuhan ada di terminal. Tuhan yang omnipresent tadi tidak melakukan apa-apa. Tapi His manifested present, Tuhan yang hadir dengan pribadi. Itu yang melakukan sesuatu. Itu yang kita harus hormati dan respect. Ketika Saulus ketemu His manifested presence, apa yang terjadi? Hidupnya berubah. Ketika orang buta itu, atau orang lumpuh, atau orang yang tuli itu ketemu His manifested presence, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan, dia bisa melihat apa yang dilakukan. Di dalam perjanjian lama, hadirat Tuhan itu begitu real. Bahkan harusnya di perjanjian baru itu jauh lebih powerful sekali. Bayangin, menghormati kekudusanku di depan mata orang saya itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mulut Tuhan. Bukankah dia selama ini berjalan sama Israel bertahun-tahun, sudah bergaul dengan Tuhan, setiap hari. Tapi apa yang terjadi? Di ujungnya karena bikin kesalahan yang tidak respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Apa yang tadi? Tidak masuk tanah perjanjian. Gak gampang ternyata ikut Tuhan. Coba buka sebentar di Bilangan 33, 38, 39. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dari 2 orang ini? Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan. Di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Dia tidak masuk tanah perjanjian. Coba
Sekarang di Ulangan 34 ayat yang 1 sampai ayat 1. Kemudian naiklah Musa di dataran Moab di atas gunung Nebo, yakni di Nebo di Jordan, kalau masalah di Jordan, yakni ke atas puncak Pisgah yang ditentang Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada seluruh negeri itu di daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim, dan dari seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat. Ayat yang ke-5 dan 7. Ayat 5 dan 7. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak masuk tanah perjanjian loh. Itu jaraknya dari Gunung Nebo ke Israel itu hanya 2 kilo. Terus Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Masih power umur 120 tahun. Sekarang umur 60 tahun matanya udah kena glaukoma. Tapi dia powerful sekali. Tiap hari bergaul dengan Tuhan, kondisinya sehat, powerful. Tapi ujung dari apa yang dikerjakan tadi ditolak Tuhan. Dia tidak masuk destinasi Tuhan, tujuan akhirnya. Harusnya dia masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi karena dia bikin kesalahan fatal di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak masuk tanah perjanjian. Dari sini kita belajar. 2 orang yang setiap hari melihat kemuliaan Tuhan. 2 orang ini setiap hari, Musa itu melihat muka dengan muka. Mereka tiap hari lihat tiang awan, tiang api. Lihat mujizat, mana? Batu diomongin aja keluar air. Bahkan tongkatnya bertunas. Kurang apa lagi? Melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, tiap hari minggu gereja tidak jaminan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tapi bergaul dengan Tuhan setiap hari, ngerti kehendaknya itu, dijamin kita berkenan dengan Tuhan. Makanya kita jangan sembarangan ketika ada hadirat Tuhan. Saya itu orang yang keras, ini tahu sekali. Ketika nyembah ada orang sembarangan, ada respect dengan Tuhan, saya pasti ngomel gitu. Tapi kita menghormati Tuhan, Tuhan akan hormati kita. Kalau Bapak Ibu datang menyembah dengan respect, dengan hormat kepada Tuhan, Bapak Ibu datang ke gereja dengan respect dan hormat akan Tuhan, Tuhan akan hormati kita. Nggak heran ada orang-orang tertentu yang nyembahnya respect dan hormat dengan Tuhan. Kuasa Tuhan begitu real, urapan Tuhan begitu tebal, tangible, tajam. Dan kita mesti respect dengan Tuhan, hormat dengan Tuhan dalam segala situasi. Karena kita tidak pernah tahu Tuhan manifestasinya di mana. Hadir pada kita kemana. Kita harus hormat. Ada 3 orang yang tidak respect dengan hormat akan Tuhan, ujungnya akan dibunuh Tuhan. Ketika His manifested presence itu datang, ketika hadiratnya itu real. Buka Bilangan 26 ayat 61. Bilangan 26 ayat 61. Jadi apa yang kita kerjakan? Apa yang kita kerjakan? Harus dalam ketepatan itu. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan. Ini dalam bahasa aslinya ini hidupnya orang nggak benar. Dia datang kepada Tuhan. Ini 2 orang ini hidupnya nggak benar, dia adalah Imam Lewi. Dalam bahasa aslinya dia hidupnya nggak benar. Jadi datang kepada Tuhan, ujungnya dia mati. Bapak Ibu, di perjanjian lama ada namanya tabut Allah. Ada kemah tabernakel. Imam besar setahun sekali datang ke ruang Maha Kudus. Ketika didapatin dia hidupnya tidak kudus, bahkan ada kotor di bajunya saja. Artinya orang kotor itu lambang, dia pakai kekuatan sendiri. Artinya dia harus benar-benar datang kepada Tuhan hidup kudus dan suci. Kalau didapatin tidak hidup kudus dan suci, dapat dibikin kesalahan satu saja, dia langsung mati. Dari sini kita belajar mesti hormat dan respect kan. Amin. 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 Halo, amin. Amin. Sekarang buka di 2 Samuel pasal yang ke-6. Apa yang terjadi dengan dua orang itu? Mengerikan sekali. Makanya hidup dengan Tuhan itu nggak bisa main-main. Yang dipikir kasih karunia Tuhan melimpah, kita berdoa diampuni, iya diampuni. Tapi kita ujungnya kita akan belum tentu kita menggenapi destinasi Tuhan. Seperti Musa, ya kita kerjakan diberkati. Tapi
ujungnya belum tentu kita tidak dapat berkenan. Tapi Tuhan selalu punya itu. Ayat 6 dan 7. Ketika sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya pada tabut Allah, lalu memegangnya karena lembu itu tergelincir. Jadi ceritanya Daud mau harus memindahkan tabut perjanjian, harusnya itu dipikul. Sesuai kehendak Tuhan harusnya dipanggul, dipikul. Dan akhirnya dia bikin kesalahan, dipakai kereta. Dan keretanya tergelincir, apa yang terjadi? Usa. Ayat yang ke-7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledoran itu mati di sana dekat tabut Tuhan. Ketika tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Tidak boleh macam-macam, tidak boleh disutup. Imam besar aja, kalau masuk ruang mahu sudah mati. Jadi ketika dipegang, disambut Tuhan mati. Tidak boleh sembarangan dengan Tuhan. Jangan dianggap Yesus mati di kayu salib kita hidup sembarangan sembrono aja. Ini perjanjian lama. Di perjanjian baru ada namanya. Nanti di Kisah Rasul pasal yang kelima, kalau dibuka ayat terlalu banyak nanti bawa buku pusing. Ada kisah Ananias dan Safira. Dia mau jual tanahnya, mau dikasih persembahan. Orang dia tanahnya lo nggak dijual juga tetap miliknya, betul loh kan? Terus dia mau kasih persembahan. Pada zaman Kisah Para Rasul itu urapan powerful sekali. Hadirat Tuhan kuat sekali. Manifestasi kuasa Tuhan luar biasa sekali. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul, pasal pertama, pasal kedua, sampai pasal terakhir, isinya setiap hari penuh Roh Kudus. Sign and wonder, mujizat, urapan yang luar biasa. Hamba Tuhan waktu itu urapan. Hari ini hamba Tuhan kurang-urapan dan kurang doa dan puasa. Powerful sekali. Ya, Ananias dan Safira jual tanah. Dia mau persembahkan korban. Biar dilihat orang, oh ini tanahku tak jual semuanya. Tapi nggak tahu yang dikasih persembahannya separuh. Tuhan lihat dia belum rumah. Apa yang terjadi? Dia mati dua-duanya, Ananias dan Safira. Itu berbicara tentang apa? Hati, sikap hati. Tidak gampang jadi orang Kristen ini. Kalau mau jadi orang Kristen benar-benar itu harus mengalami ketepatan ilahi, bergaul dengan Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Bagaimana hidup kita sembarangan? Dan Musa, kalau Bapak Ibu kita kembali ke Musa, di Alkitab kan jelaskan satu perkara, 2-3 orang saksi sah. Satu perkara, 2-3 orang saksi sah. Di 2 Korintus 13 ayat 1. Jadi kalau nggak usah buka boleh. Jadi kalau di Alkitab itu nyatat lebih dari 2 kejadian yang mirip-mirip, artinya surga itu agree, surga itu setuju. Dan itu pasti kejadian sampai hari ini. KPK pun tuh nggak tahu. Kalau didapatin 2 alat bukti yang sah, langsung ditangkap. Nah, dan dia nyontoh kita. Baru dengan keterangan 2-3 orang saksi sah. Kalau ayat 2 ayat ngomongnya sama, apalagi lebih dari ayat yang sama, itu warning buat kita. Kalau 2 ayat yang sama, ada kejadian lebih dari 2 kejadian lebih dari 3 kejadian, itu artinya warning buat kita. Nggak gampang, nggak sembarangan, nggak main. Amin. Tapi apa yang terjadi? Musa ini adalah orang yang melakukan ketepatan dengan Tuhan. Tapi ujungnya ditolak Tuhan. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Musa kuburnya tidak ada. Dia harusnya dikubur di salah satu lembah. Tapi orang tidak tahu kuburannya di mana. Tadi di perjanjian baru kita dijelaskan. Coba buka di Yudas 1 ayat 9. Apa yang terjadi dengan mayat Musa? Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat, iblis pun mau rebutin mayatnya Musa. Ini orang penting kan buat kerajaan Allah. Bapak Ibu ketika lihat Yesus dipermuliakan, di situ ada siapa? Ada Elia dan Musa. Ini orang penting loh buat kerajaan Allah. Musa ini. Sekalipun dia tidak masuk destinasi, di ujungnya ada perhitungannya. Tapi lihat apa yang Tuhan kerjakan sama mereka. Tidak berani menghakimi dengan kata-kata hujatan, tapi berkata kiranya Tuhan menghakimi. Kenapa iblis mau rebutin mayatnya Musa? Karena iblis kerjanya menuduh, mencuri dan membunuh, serta
serta membinasakan. Bukankah Musa menurut peraturan 10 hukum firman Allah pernah dia membunuh orang Mesir? Betul Pak? Menurut ketetapan orang Israel, orang membunuh harus diapain? Dibunuh. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah, iblis punya hak sah untuk mengambil mayatnya Musa. Oh, dia kan pernah membunuh. Tapi apa yang terjadi? Mayatnya pun diproteksi Tuhan. Hati-hati. Semua kesalahan kita, kegagalan kita, kebodohan kita, kedagingan kita, itu menjadi pijakan sah setan untuk menuduh kita. Semua pelanggaran, semua kelemahan kita adalah pintu masuknya setan untuk hajar kita. Tujuannya bukan kelemahan kita, tujuannya adalah kekuatan kita. Apapun itu, kita semuanya punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Saya punya kelemahan saya banyak. Bapak Ibu juga punya kelemahan yang banyak. Itu yang harus diproteksi. Kita harus tahu kelemahan kita masing-masing supaya kita bisa memproteksinya. Jangan sampai itu menjadi pintu masuknya setan untuk hajar kita. Dan pintu masuknya setan untuk menggagalkan semua rencana Tuhan. Amin. Musa ujungnya tetap dipermuliakan Tuhan. Sekalipun tidak masuk tanah perjanjian, Harun dikubur, Harun mati. Tidak masuk perjanjian. Tiap hari ketemu Tuhan. Tiap hari ketemu. Tapi hari ini kita akan melihat satu orang lagi yang ujungnya benar-benar ditolak Tuhan. Di Bilangan pasal yang ke-22. Apa yang terjadi? Orang ini ayat yang ke-12 sebenarnya ada panjang, nanti ceritain ayat 12 mulai. Ini tentang Bileam. Ini orang juga nabi. Bileam itu nabil, melayani Tuhan, cinta Tuhan, dengar suara Tuhan, diakui Tuhan, nabi. Tapi motivasi hatinya di dalamnya itu jahat. Makanya kita kalau melayani, tujuan kita itu apa? Motivasi kita itu apa? Itu penting. Jangan-jangan kita melayani tujuannya ingin terkenal. Kalau ingin terkenal, jadi YouTuber, bikin konten, pasti terkenal. Kalau kita melayani tujuannya uang, jadi pengusaha, pasti sukses dan berhasil. Belajar sama orang-orang sukses. Kalau kita ini melayani Tuhan, itu tujuannya apa? Itu penting. Dan Nabi ini, motivasi utamanya adalah uang. Dengan berbagai macam segala cara dia ingin dapat upah. Jangan kutukin orang yang tetap ngotot kutukin karena demi upah. Banyak orang yang karena upah, motivasi hatinya karena uang. Nah, hari ini saingan Tuhan bukanlah setan. Setan sekali tengking dalam nama Yesus kabur kok. Ada orang punya kepahitan sakit hati, hari ini kita tengking di sini, orang kerasukan setan, setannya kabur kok. Saya udah lakukan berkali-kali kayak gitu. Wah, ini pelepasan Bapak ini beliau. Tapi hati yang cinta akan uang itu susah ditengking. Itu perlu disalibkan setiap hari. Nah, saingan Tuhan hari ini adalah orang-orang Kristen yang hatinya nempel. Bileam jadi contoh. Kalau Bileam itu ada di dalam perjanjian lama, Bileam dalam perjanjian baru ada dalam hati kita masing-masing. Hanya kadarnya itu seperti apa. Nah, itu harus disalibkan, harus ditendang, semuanya keluar dari hati kita. Dia pingin upah, dan ujungnya dia mati ditolak Tuhan. Mengerikan sekali. Bapak Ibu lihat tentang Gehazi juga sama. Kasusnya Gehazi. Gehazi juga dapat upah, ujungnya kena kusta. Mengerikan sekali. Wah, upah. Duit. Nah, kalau pelayanan harus murni hati kita. Saya bertahun-tahun pelayanan, tidak pernah ngambil uang persembahan. Setelah bisnis saya bangkrut, rugi, saya baru ambil persembahan. Bertahun-tahun saya pelayanan, nggak pernah ambil persembahan. Sejak 2018, 2019 saya mulai pelayanan, saya mulai ambil persembahan. Tapi motivasi saya bukan uang. Kalau motivasi saya uang, saya bisnis dan usaha. Saya dapat uang di situ. Nah, kita ini melayani, yang dilihat itu kita itu personal dengan Tuhan ketika pelayanan. Itu hubungannya personal dengan Tuhan. Dan Tuhan itu melihat hati kita yang di dalam. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita kerjakan, tapi Tuhan lebih tertarik dengan ngapain kamu kerjakan. Tujuanmu apa?
Maksudmu apa? Kamu tujuanmu untuk berkenan di hadapanku atau tidak? Atau sekedar untuk memuaskan egomu dan nafsumu sendiri? Setelah dia suruh ngutukin bangsa Israel, nggak bisa. Karena demi uang. Dia punya nasihat jahat sekali. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Lalu berkata Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di benar. Ini ceritanya dia. Karena demi uang sampai nggak melihat malaikat. Orang itu kalau matanya tertujunya kepada hawa nafsu, keinginan daging dan keangkuhan hidup, itu nggak bisa melihat Tuhan. Yang dilihat adalah dirinya sendiri. Ya, akhir zaman kan orang kan terpikatnya dalam 3 hal ini. Hawa nafsu, keangkuhan hidup, keinginan akan hidup. Dia masih tetap pingin duit. Suruh ngutukin bangsa Israel demi upah, masih dilakukan sampai keledainya ngomong sama dia. Dan gara-gara keledai ngomong, makanya ada film namanya apa itu? Film anak-anak itu, yang binatang-binatang ngomong itu kan punya awal mulanya idenya dari sini. Dari Bileam ngomong pasti. Nah, kalau orang itu kalau cinta akan uang, hawa nafsunya dengan kerakusan, semua yang baik dari Tuhan itu ditentang. Hatinya udah dibutakan. Seperti ini. Disuruh ngutukin bangsa Israel nggak bisa dikutukin. Baik Ibu, orang benar, mantra tenung, sihir itu tidak bisa masuk, tidak bisa mempan. Tapi setan, saya bilang, setan punya pijakan sah kalau orang itu bikin dosa. Dan setan selalu benturkan kita dengan hukum-hukum Tuhan. Supaya menjadi pintu masuknya setan tuh hajar gitu. Dan Bileam itu tahu persis bagaimana orang Israel bisa hancur. Makanya kasih nasihat jahat. Bilangan 31 ayat yang ke-16. Bilangan 31 ayat yang ke-16. Apa yang dilakukan Bileam? Bukankah perempuan-perempuan di atas nasihat apa? Nasihat? Coba baca 1, 2, 3. Atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor sehingga turun ke antara umat Tuhan. Bileam tahu persis bahwa dia ngutukin tidak akan mempan, tapi dikasih nasihat bahwa kalau mau orang Israel itu dipukul Tuhan, disuruhlah perempuan-perempuan yang cantik, orang-orang yang di luar Tuhan tadi tidur sama orang-orang Israel. Akhirnya bangsa Israel dibenturkan dengan hukum Tuhan. Akhirnya kena murka Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca cerita selanjutnya. Dan itu dipandang jahat di mata Tuhan. Ngeri. Jadi setan itu bisa hajar kita, nuduh secara sah di hadapan Tuhan kalau ada dosa di dalam ini. Makanya kita mesti proteksi diri kita dengan baik-baik. Hamba Tuhan tidak ada yang kebal dosa. Bahkan Nabi pun masih bikin dosa. Tahu apa ujungnya? Di Bilangan 31 ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik 3. Ujungnya 2 orang yang berbeda, 3 orang yang berbeda. Harun, Musa, dan Bileam. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka membunuh juga Raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, Reba, 5 raja, dan Bileam, Beor, dibunuh mereka dengan pedang. Mengerikan sekali. Dibunuh Tuhan. Ujungnya ditolak Tuhan. Ujungnya ditolak Tuhan. Ayat yang ke-16. Bukankah perempuan-perempuan atas nasihat Bileam tadi dan matinya ini gara-gara dibunuh Tuhan, gara-gara nasihatnya kita. Makanya jadi orang itu mesti belajar peka. Halo? Amin? Jadi apa yang kita lakukan, sekecil apapun, semuanya dalam proteksi dan kendali dan kontrol kendali Tuhan. Tidak ada yang terluput. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
kita ini menjadi level hamba Tuhan seperti apa. Kita menjadi hamba Tuhan yang levelnya seperti apa. Kita menjadi jemaat seperti apa. Jadi orang Kristen yang seperti apa. Yang menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, atau asal-asalan, atau asal menjalankan kehidupan kekristenan harian. Semuanya ada perhitungan di hadapan Tuhan. Jangan izinkan hawa nafsu, keangkuhan hidup dan keinginan daging itu menguasai kita. Kita memang masih punya kelemahan selama kita makan kambing. Kita masih banyak kelemahan dan kita tidak ada yang sempurna. Tapi perjalanan hidup kita harus belajar terus menuju kesempurnaan sama seperti Yesus. Karena tujuan akhirnya kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Serupa segambar dengan Kristus itu bukannya sekedar slogan, tapi kehidupan, kuasa, otoritas. Dampaknya itu besar. Bapak Ibu, kenapa kita mesti melakukan hal seperti itu? Karena Tuhan ingin kita itu menjadi kepanjangan Tuhan dengan efek dan dampak yang besar. Dan Tuhan hari ini membutuhkan orang-orang yang available, orang-orang yang tersedia, orang-orang yang didapati itu benar-benar bisa dipercaya dengan perkara ilahi. Dan Tuhan akan semakin berbesar. Semakin berbesar kapasitas kita, semakin berbesar kapasitas kita. Dan ujungnya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bayangin, hamba Tuhan setiap hari melayani Tuhan, ujungnya pekerjaannya ditolak Tuhan, tidak masuk tanah perjanjian. Dan satu lagi hamba Tuhan yang sama-sama melayani Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, tapi motivasinya jahat, ujungnya ditolak Tuhan. Hidup adalah sebuah pilihan. Dan kita harus memilih berkat kepada kutuk. Kata kita pelan. Amin. Amin. Belajar mengalami hati Tuhan, supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan asal-asalan. Saya menjadi orang Kristen bukan sembarangan. Saya belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, apa yang saya tulis, apa yang saya posting. Itu suatu hari saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita menjadi level Kristen seperti apa hari ini? Menjadi orang biasa-biasa. Bapak Ibu, kalau kita ini didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ada favor, ada kemurahan Tuhan yang tak ternilai. Ada hal ilahi yang Tuhan kerjakan secara ilahi dalam kehidupan kita. Amin. Tutup Alkitab.
Nikmati Tuhan dengan kesungguhan, dengan haus dan lapar. Kita undang Tuhan hadir dalam ruangan. Terus sementara musik ini dimainkan, ada urapan yang bergerak lebih kuat. Jesus name. Jesus name. Setiap pribadi dalam ruangan ini, bahkan yang menonton video, sementara hambamu berdoa dalam nama Yesus, urapan Allah itu jamah. Now in Jesus name. Ada kuasa lah yang mengalir. Jamah Tuhan. Jamah. Buat semua orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di siang hari ini hambamu berdoa. Hambamu berdoa. Hambamu mohon. Bapa, dalam nama Yesus yang mulia, yang agung, Raja yang Maha Perkasa, jangan pernah lewatkan satu orang dalam ruangan ini, bahkan orang yang menonton video ini. Hambamu berdoa di jamah Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi, dilawat, mengalami keintiman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. I am the God that healeth me. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the Lord that healeth me. I am the Lord, your healer. I send my word that heal your disease. I am the Lord, your healer. Mm-hmm.
Tuhan, ajarin kami menghormati pribadi. Roh Kudus, ajarin kami bergaul erat dengan Kau. Ajarin kami memiliki intiman pribadi dengan Kau. Bahwa kami masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Memiliki intiman yang spesial dengan pribadi Tuhan. Sampai kami mengerti detak jantung Tuhan sendiri. Mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup. Roh Kudus, ajarin kami mengerti semua kehendak Bapa. Dan hidup kami selalu mempermuliakan nama Yesus. Roh Kudus, kami hormati Engkau dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau dalam ruangan ini. Hamba meminta materaikan firman-Mu pagi hari ini, darah Yesus nempel dalam pribadi orang-orang yang mendengarkan. Berhari, berminggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai firman itu, the word become flesh, sampai firman itu menjadi daging, menjadi kenyataan hidup, bahwa kami semuanya menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu tanpa terkecuali. Kami cintai Engkau Tuhan, pagi hari ini kami cintai Engkau, kami mencintai Engkau. Kami komitmen memperbaiki hubungan kami dengan Engkau. Ajarin kami memiliki ketepatan secara ilahi. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, sesuai dengan apa yang sehingga banyak orang di sekitar kami diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Perbesar kapasitas kami lebih lagi. Berikan roh hikmat dan wahyu atas kami. Buat kami mengerti semua kehendak, mengerti semua rencana. Bapa, kami mohon untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Hati
bekerja setahun gaji untuk beli minyak dan hanya untuk mengurapi Yesus sebagai tanda cinta kami kepada Tuhan. Buat kami mulai hari ini memiliki cinta kepada Tuhan. Bukan cinta akan berkatnya, bukan cinta akan pertolongan, tapi karena kita benar-benar memiliki cinta akan pribadi Tuhan. Ketika kami memiliki cinta dan pengabdian kami pada Tuhan, kami akan meluangkan waktu ngobrol bareng, cerita bareng, bergaul, supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu, kami melakukan kehendak-Mu, kami menyenangkan Engkau Tuhan. Dapatin kami menjadi seperti wanita itu yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan seperti Maria yang banyak diam di kaki, mendengarkan suara, cerita, mau bahwa kami memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sebab kami tahu hanya dekat dengan Kau, kami tenang. Hanya dekat dengan Kau, kami bisa melihat kemuliaan. Hanya dekat dengan Kau, kami aman dalam perlindungan. Dengan mati, yang Maha Kudus yang Maha. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang Maha Kudus. Bawa kami dalam tingkat iman yang berbeda setiap hari. Setiap hari kami berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Sampai kami benar-benar berkenan. Amin. Bahkan dipercaya perkara-perkara itu, pewahyuan, hikmat Tuhan. Kalau kami diberkati secara finansial itu pun hanya bonus, bukan tujuannya. Utama adalah kami belajar menyenangkan hati siang hari ini. Terima kasih. Segala hormat, pujian, pengagungan buat Yesus Kristus Tuhan, Raja kami. Kami kembali. Kami tidak mau mencuri kemuliaan. Kami kembalikan semuanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Sekali lagi. Amin. God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur buat pemberitaan firman Tuhan. Setelah kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan sebelumnya kita mengakhiri ibadah kita akan memberikan persembahan yang kedua di tempat ini. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat segala anugerah Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Peter Guntur. Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami dengar boleh ada selalu bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan, berbuah bahkan sampai berakar dalam kehidupan kami, pertumbuhan kami di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Peter Guntur juga Tuhan, kiranya Engkau pakai senantiasa lebih lagi di tangan-Mu yang kuat Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, usahanya Tuhan, semuanya dalam berkat Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua bagi pelayan pekerjaan di tempat ini. Tuhan berkati dan kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita memberi sambil menaikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Memberi dengan sukacita dari Tuhan. Haleluya. Sambil menaikkan pujian. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bersoraklah, haleluya. Bersoraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya.
kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan mengakhiri ibadah kita dalam doa berkat, saya akan membacakan beberapa pengumuman dalam ibadah kita minggu depan dan program-program ibadah di tengah minggu. Minggu depan di tempat ini akan dilayani oleh Gembala sidang kita JKMCC Bapak Pastor Paul Abraham Jan Peter di tempat ini. Besok minggu depan di tempat ini jam 10 seperti hari ini. Kita akan sama-sama juga diberkati oleh firman Tuhan. Pada minggu depan di tempat ini kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang sudah hadir pada hari ini boleh hadir kembali minggu depan. Kita bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus di tempat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga ada di Mangga 2. Mangga 2 juga akan dilayani oleh Bu Gembala Pastor Meli Rotuwaro. Jam 10 juga akan dimulai di Zuri Express Mangga 2. Dan di Cikarang di Grand Zuri Hotel Jababeka Cikarang jam 10 juga akan dimulai ibadahnya dilayani oleh Pastor Triono Effendi. Dan ibadah tengah minggu kita lewat online setiap hari Kamis ada cell group atau komsel setiap jam 8 malam lewat Zoom meeting. Bapak Ibu bisa join nanti di linknya ada di Instagram atau di Facebook atau di WA group. Akan dilayani oleh Pastor Christian Din MTH. Dan juga setiap hari Sabtu juga ada Komsel Youth Arrow yang akan diadakan juga by online via Zoom meeting setiap hari Sabtu jam 4 sore sampai jam setengah 6 bagi anak-anak muda yang tidak memiliki acara di jam berikut boleh join di Zoom meeting jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Dan juga dilanjutkan malamnya ada doa malam setiap hari Sabtu jam 8 lewat Zoom meeting juga by online juga yang akan dilayani saya sendiri, yang akan bersama-sama kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, bagi pergumulan permasalahan hidup kita juga. Kita juga bersama-sama memuji menyembah Tuhan di doa malam tersebut. Dan kita juga ada Bible class setiap hari Jumat. Sudah berjalan 2 mata kuliah yang sudah berjalan. Saya sendiri yang mengajar bersama Pastor Christian Din juga mengajar juga setiap Jumat dan Sabtu. Kalau setiap Jumat biasanya jam 7 malam, kalau Sabtu itu diadakannya jam 3 sore atau jam setengah 3 sore. Bapak Ibu kalau masih berminat untuk daftar untuk join, boleh dipersilakan menghubungi nomor sekretariat yang ada di buletin Bapak Ibu yang Bapak Ibu pegang. Dan juga Bapak Ibu yang mau dibaptis Selam, boleh persilakan juga menghubungi nomor telepon yang ada di buletin Bapak Ibu. Nanti bisa dilayani dalam baptisan Selam, menghubungi sekretariat gereja. Dan juga kita sama-sama mendukung dan doakan rencana pembukaan cabang gereja kita juga JKM Anaheim Community Church di Kota Solo pada tahun ini, biar boleh semuanya persiapannya berjalan dengan baik dan semuanya hanya terjadi atas kehendak dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan buat hari ini. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami
ibadah yang sudah berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik, semuanya untuk Yesus Kristus Tuhan. Berkatin semua yang terlibat di dalamnya, pemain musik, worship leader, singer, OHP, semua yang terlibat di dalamnya Tuhan berkati. Jeripaya tidak akan sia-sia, bahkan jemaat-jemaat Tuhan berkati tanpa terkecuali. Kami percaya di masa-masa sulit seperti ini, masa-masa pandemi ini, tetap ada pemeliharaan Tuhan. Apa saja yang dipegang tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan cukupi semua kebutuhanmu. Tidak ada yang terluput satupun. Ada proteksi Tuhan. Dihindarkan dari sakit, penyakit, mara, bahaya, maut, kecelakaan. Tolak dalam nama Yesus. Hambamu berdoa, semua jemaat JKI MCC diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, dipelihara, dicukupi, diproteksi, diurapi dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin yang ada, Pak Jokowi, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPRD, semuanya, wali kota, camat, sampai Hansi pun diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Hilangkan sakit, penyakit, virus ini dijauhkan dari bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa untuk orang-orang yang radikal. Tuhan bungkam dalam nama Yesus. Kerusuhan, chaos kami patahkan dalam nama Yesus. Dibatalkan semua rencana setan atas bangsa ini. Bangsa ini diberkati Tuhan. Bangsa ini akan terjadi lawatan besar. Bangsa ini akan dilawat Tuhan. Bangsa ini akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan gereja kami menjadi bagian orang-orang yang akan menjadi penuai. Diberkati Tuhan. Berkati juga Gembala Sindang Pak Jen Peter, serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Ibu Meli serahkan dalam semua pengerja, full timer, semua yang terlibat dalam pelayan, diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Rencana buka cabang di Solo, di Manado, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan sendiri yang bekerja secara jaya. Tuhan, berdoa khusus untuk Puri, Tuhan, kami percaya Tuhan akan lebarkan ke kanan dan ke kiri. Tuhan tidak akan menghemat tali-talinya. Tuhan tancapkan patok-patoknya dengan kuat. Tuhan undang dari barat, timur, utara, selatan, orang datang ke tempat ini karena di sini ada hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati semua hamba Tuhan yang JKI itu berkati tanpa terkecuali. Kami percaya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sekarang angkat tanganmu dua-dua, pulanglah bawa berkat, kasih karunia Yesus Kristus, dan apa saja yang mulai hari dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Anakmu, istrimu diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, utang-utangmu akan dilunasi, cicilanmu akan dicukupi dengan Tuhan, dicukupi secara luar biasa. Ada penyediaan ilahi secara luar biasa, dan hidupmu akan jadi berkat di keluarga, di rumah tangga, di kantor, di toko, di tempat usaha, diberkati Tuhan. Hidupmu akan jadi dampak buat orang lain, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidupmu sepanjang masa. Kemana kamu berada, Roh Kudus menyertai, membimbing, mengarahkan sesuai dengan kehendak dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Amin. kurang kencang sekali lagi. Amin. God bless you. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus memberkati setiap kita dan shalom.